Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 216P dan seterusnya yang diregistrasi dengan perkara nomor 16 dan seterusnya, menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh pengadu nama Ning Setiati, pekerjaan wira swasta, beralamat di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Bulano, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap nama Bambang, anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, beralamat di Jalan Kampali, Jalur 2, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan pengadu dan teradu. Duduk perkara dan kewenangan DKPP dan hukum dianggap telah dibacakan langsung pada pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 11 Oktober 2020, Bawaslu Parigi Motong melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 di Hotel Anutapura. Pada sore hari, menjelang selesai kegiatan, teradu mengakui menghampiri pengadu untuk mengajak jalan-jalan dan minum kopi di malam hari. Pembicaraan tersebut kemudian disambung komunikasi melalui WhatsApp dan telepon. Pada pukul 21.00 WITA, dengan alasan gangguan sinyal dan tidak dapat menghubungi pengadu, teradu datang ke kamar pengadu untuk memastikan agenda jalan-jalan. Merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut, pengadu sempat menegur teradu agar segera meninggalkan kamarnya. Tidak lama berselang, teradu kembali menelpon dan mendesak pengadu untuk jalan bersama. Merasa sungkan dengan kedudukan teradu sebagai pimpinan, akhirnya pada pukul 21.30 WITA, pengadu memenuhi ajakan teradu. Di tengah hujan deras, pengadu masuk ke dalam mobil teradu selama kurang lebih 20 menit. Terungkap fakta berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 Oktober 2020. Teradu mengajak pengadu ke sebuah hotel di daerah Tolai. Teradu mengaku berusaha menarik bahu pengadu untuk disandarkan ke dadanya dan menyentuh paha pengadu. Berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyimpulkan teradu terbukti melanggar asas kepatutan melakukan pelecehan seksual kepada pengadu sebagai Ketua Panwas Cambalano, sehingga teradu diberi sanksi teguran pertama melalui surat nomor 077 pada tanggal 26 November 2020. Berdasarkan uraian di atas, DKPP menilai tindakan teradu menyalahgunakan jabatan untuk menista bawahan tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu terbukti memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan kekerasan seksual kepada pengadu. Teradu sebagai pejabat publik seharusnya menjadi role model bagi masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai moral, etika, dan hukum. Alih-alih menjadi panutan, sikap dan tindakan teradu justru terbukti merendahkan harkat dan martabat perempuan, berdampak buruk bagi kehormatan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, jalan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar pasal 2, pasal 3 dan 6 ayat 3 huruf C dan huruf F, pasal 7 ayat 3, pasal 12 huruf A dan B, dan pasal 15 huruf A Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menimbang dalil pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Kesimpulan, berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, memeriksa dan mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan teradu, DKPP menyimpulkan bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu, pengadu memiliki hukum untuk mengajukan pengaduan aku. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan seperti di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Bambang selaku anggota Bawaslu Kabupaten Parigi Motong sejak putusan dibacakan.
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budiati, Muhammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tantowi masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 21 bulan April tahun 2021 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 bulan April tahun 2021 oleh Muhammad selaku Ketua Merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budiati masing-masing sebagai anggota. Demikian 8 putusan DKPP telah dibacakan. Terima kasih perhatian kepada seluruhnya. Dengan ucapan Alhamdulillah, maka sidang pembacaan putusan saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Majelis meninggalkan ruang sidang.